Halo Sobat Investor, berjumpa lagi bersama saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Strategi Digital IRIX Channel dan program di Editorial yang akan membahas tajuk rencana pemberitaan yang tersaji di IRIX Channel TV dan irixchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah kondisi pasar yang terus tertekan, yang membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG terus berkutat di zona merah? Sebentar, sentimen dari kebijakan Morgan Stanley Capital International terhadap pasar modal Indonesia masih menjadi salah satu tekanan pasar yang memicu aksi jual yang terus dilakukan, terutama oleh investor asing. Namun begitu, sentimen negatif yang tersedia di pasar saham domestik tak hanya datang dari isu MSCI saja, melainkan juga dari perkembangan kondisi geopolitik global yang juga masih terus terkatung-katung tanpa adanya sebuah kejelasan yang pasti. Hal ini mengacu pada buntunya pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat sebagai salah satu upaya negosiasi untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Selat Hormuz. Seperti halnya tentang kengototan pihak Iran yang menganggap telah dikhianati oleh pihak AS dalam upaya kesepakatan gencatan senjata jilid pertama. Lalu di mana kita tahu pihak Iran sempat melunak dengan bersedia membuka akses Selat Hormuz yang telah ditutupnya sejak awal Maret 2026 lalu. Tepatnya usai Israel dan AS secara resmi melancarkan serangan militer ke wilayahnya. Bagi Iran, kesediaan untuk membuka kembali akses Selat Hormuz tersebut sebagai wujud komitmen Iran dalam kesepakatan gencatan senjata yang harusnya juga dihormati oleh pihak Amerika Serikat, dengan juga membuka blokade yang diterapkan di lingkaran luar wilayah perairan Iran di Selat Hormuz. Namun faktanya Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap ngotot mempertahankan blokade meski perjanjian gencatan senjata telah disepakati, sehingga membuat pihak Iran murka dan kembali menutup akses Selat Hormuz yang sempat dibuka sesaat oleh Iran. Atas kondisi tersebut, Pakistan pun kembali berupaya menginisiasi proses negosiasi jilid 2 yang bakal kembali mempertemukan perwakilan kedua negara yang rencananya bakal digelar di Islamabad, Pakistan. Sayang, lantaran masih kecewa dengan sikap Amerika Serikat, pihak Iran memastikan tak bakal mendatangi undangan negosiasi tersebut, sembari menyebut bahwa Iran tidak akan pernah lagi bernegosiasi dengan sosok Trump yang disebut memiliki karakter pelin-pelan dan tak dapat dipercaya. Justru alih-alih mendatangi negosiasi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang sempat mewakili Iran dalam upaya negosiasi jilid pertama justru lebih memilih terbang ke Rusia untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Usai berdiskusi panjang dengan Putin, pihak Iran juga diketahui telah menyampaikan tawaran terbarunya dengan meminta pihak Amerika Serikat untuk mengakhiri aksi blokade di Selat Hormuz yang akan dibalas oleh Iran dengan juga membuka akses melintasi selat strategis tersebut. Tanya itu, pihak Iran juga menutup opsi negosiasi yang berkaitan dengan program nuklir yang sedang digarapnya melalui aksi pengayaan uranium yang sebelumnya oleh Amerika Serikat telah diminta untuk sama sekali diakhiri dan tidak boleh diteruskan oleh pihak Iran. Menjawab permintaan Amerika tersebut, Iran kembali menegaskan bahwa sama sekali tidak ada peluang bagi mereka untuk menegosiasikan perkembangan program nuklir. Sekaligus juga mengingatkan Trump untuk mengakhiri pendekatan arogan dan intimidatif, sebagaimana selama ini dilakukan terhadap Iran. Bagi Iran, pendekatan tersebut tidak akan mempan dan justru berpotensi menutup peluang negosiasi karena dinilai sebagai bentuk dan sikap tidak hormat terhadap kedaulatan Iran. Kondisi makin seretnya upaya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran tersebut justru memantik pergerakan harga komoditas global yang justru semakin licin alias berfluktuasi secara signifikan dengan tingkat kecenderungan arahnya yang semakin tak menentu. Hal ini terjadi pada perkembangan harga minyak dunia yang pada Senin pagi 27 April 2026 kemarin seiring dengan belum juga adanya kejelasan dan peluang perdamaian antara Amerika dan Israel dan Iran, sehingga membuat harga minyak mentah Brent naik sekitar 2,14% menuju level 107,58 dolar Amerika per barel.
Sementara minyak mentah jenis West Texas Intermediate atau WTI juga menguat hingga 2,08% menuju level 96,36 dolar Amerika Serikat per barel. Tak hanya berhenti di sana, tren lonjakan harga kembali berlanjut pada perdagangan Selasa pagi 28 April 2026, di mana harga minyak mentah Brent kembali melonjak sekitar 2,8% menjadi 108,23 dolar Amerika Serikat per barel. Sedangkan harga minyak mentah WTI melesat 2,1% menuju 96,37 dolar Amerika Serikat per barel. Dengan adanya tren lonjakan tersebut membuat minyak mentah Brent mencatatkan penguatan hingga 6 hari berturut-turut. Untuk pertama kalinya sejak terakhir kali terjadi pada Maret 2025 lalu. Sedangkan untuk jenis minyak WTI, posisi kali ini tercatat sebagai level tertinggi sejak 13 April 2006 lalu. Dengan adanya lonjakan harga minyak dunia ini, pada akhirnya mendorong adanya dampak turunan alias dominus effect berupa meningkatnya kebutuhan dunia terhadap dolar Amerika Serikat demi menjaga kelancaran aktivitas transaksi minyaknya agar kebutuhan pasokan dalam negeri masing-masing negara tidak sampai terganggu. Praktis kondisi ini memantik lompatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang dunia lainnya. Dengan ditambah posisi suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve alias The Fed yang juga masih tinggi, sehingga mendorong investor global untuk lebih tertarik menempatkan dananya dalam bentuk dolar ketimbang jenis portofolio lainnya. Dampak lanjutan dari kondisi ini praktis menekan harga emas untuk kembali ke level bawah, lantaran investor global lebih tertarik menempatkan dananya dalam bentuk dolar Amerika Serikat ketimbang dalam bentuk emas, yang secara perkembangan investasi dinilai terlalu pasif dan kurang menjanjikan. Alhasil, jika harga minyak dunia demikian gesit dan licin sehingga terdorong melonjak signifikan, harga emas justru kembali terpeleset akibat licinnya kondisi pasar. Sehingga pada perdagangan Senin pagi 27 April 2006, harga emas spot terpantau susut 0,6% menjadi 4.682,13 dolar per troy ounce. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk pengiriman Juni 2006 juga merosot 1% menuju level 4.653,7 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dengan kondisi ini, harga emas dunia yang pada awal hingga pertengahan Februari 2006 lalu sempat digadang-gadang bakal meroket ke level 5.000-an hingga 6.000-an dolar Amerika Serikat per troy ounce, kini justru terpaksa harus terkulik lemas di level psikologis 4.600-an. Dan besar kemungkinan bakal kembali terperosok ke level 4.500-an. Dengan nasib yang bertolak belakang antara harga minyak dan harga emas dunia ini semakin menegaskan betapa tingginya volatilitas pasar dan fluktuasi perekonomian global yang semakin tak menentu. Seiring dengan tidak menentunya juga proyeksi arah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang diharapkan dapat meredakan situasi di Selat Hormuz. Jadi bagaimana menurut sobat investor sekalian, sampai kapan kondisi ketidakjelasan pasar atau market uncertainty ini bakal terus berlanjut? Dan sejauh mana kemampuan negara di dunia dalam memitigasi risiko terburuk yang bakal muncul kemudian? Dan bagaimana juga strategi mitigasi yang telah disiapkan pemerintah Indonesia ke depan? Dan sampai sejauh mana perekonomian Indonesia mampu bertahan? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.